A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shrahli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mala nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi, perkenankan saya di malam hari ini untuk menceritakan, mengisahkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana diawali dengan sejarah Islam, yaitu tentang kota Mekah. Hadirin yang berbahagia, pada zaman dahulu kala, kota Mekah itu terletak antara Yaman, Arabia Selatan dengan Syam, Lautan Tengah. Jadi letaknya itu di tengah-tengah, yaitu di antara Yaman tadi. Yaman adalah Arabia Selatan dengan Syam, yaitu Lautan Tengah. Pada zaman itu, kota Mekah ini adalah terletak di antara ini. Dua negara ini, yang negara pertama dengan negara kedua itu tadi, dihubungkan oleh kota-kota kecil. Jadi kedua negara tersebut dihubungkan oleh negara-negara kecil, kota-kota kecil, diantaranya yaitu Mekah. Pada waktu itu, pada zaman itu, kota Mekah itu sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Dan kedua negara ini sudah dihubungkan oleh kota Mekah yang saya katakan tadi. Dilihat dari segi geografi, maka kota Mekah ini terletak di tengah-tengah Jazirah Arab. Karena letak kota Mekah ini di tengah-tengah Jazirah Arab, maka memudahkan kedua belah pihak untuk saling berhubungan. Seandainya kabilah-kabilah Arab di seluruh pelosok-pelosok, di seluruh penjuru-penjuru Jazirah Arab itu ingin berkunjung ke kota Mekah, tidaklah jauh jaraknya. Jaraknya sangat dekat sekali. Begitupun sebaliknya, jika kabilah Arab ingin bersilaturahim, ingin berkunjung ke negeri-negeri tetangga, tidaklah begitu jauh. Jaraknya dekat. Karena jarak yang begini dekat, maka pertumbuhan perdagangan itu sangat pesat sekali. Jadi kabilah-kabilah Arab yang berada di kota Mekah ini, semangat dagang itu tumbuh dengan pesat sekali. Hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kota Mekah itu terdapat suatu rumah suci. Rumah suci ini yaitu Baitullah atau Ka'bah. Menurut sejarah Islam, Baitullah atau Ka'bah ini didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini kemudian menikah dengan seorang gadis kota Mekah itu, sukunya suku Jurhum, asalnya dari Yaman tadi, yaitu dari Arabia Selatan. Maka Nabi Ismail alaihissalam ini tinggal di kota Mekah itu secara turun-temurun. Di sini mereka beranak pinak, berkembang biak. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini disebut dengan Banu Ismail, atau disebut juga dengan keturunan Ismail. Keturunan Bani Ismail, Banu Ismail, atau Adnaniyun. Jadi Banu Ismail ini keturunan Nabi Ismail, Adnaniyun, double I. Adnaniyun ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, terjadilah suatu peristiwa besar yang menyebabkan tampuk pimpinan suku tadi Jurhum itu diambil alih
oleh Kuja'ah. Apa sejarahnya? Sejarahnya adalah terjadinya bencana besar, bendungan besar yang berada di Maghrib Arabia Selatan jebol, pecah, hancur, sehingga menimbulkan malapetaka yang sangat besar sekali. Banyak penduduk yang menjadi korban, banyak penduduk yang meninggal dunia karena peristiwa yang sangat dahsyat itu, yaitu bendungan besar yang ada di Maghrib Arabia Selatan itu jebol. Arabia Selatan itu jebol, pecah, bencana besar, banyak korban jiwa. Sisa-sisa daripada kabilah Arab yang masih hidup ini, mereka secara berduyun-duyun, bergerombol, rombongan, mereka pergi mengungsi mencari kehidupan baru ke arah utara. Apakah mereka semua ini pergi menuju ke arah utara? Tidak, para hadirin sekalian. Ada satu rombongan. Satu rombongan ini dia tidak ikut ke utara, tetapi dia menyimpang ke Mekah. Ini pemimpin rombongan ini adalah Haris bin Amir. Haris bin Amir ini gelarnya adalah Kuja'ah. Jadi Kuja'ah tadi membawa rombongan dari Arabia Selatan, korban bencana tadi, korban daripada bendungan besar itu, dibawanya ke kota Mekah. Di Mekah ia menyerang kota Mekah itu, merebut tampuk pimpinan itu dari kekuasaan yang suku Jurhum tadi. Maka suku Jurhum tadi kalah, tampuk pimpinan diambil oleh Kuja'ah. Kuja'ah kemudian berkuasa di sana. Selama dalam pemerintahan Kuja'ah inilah, para hadirin sekalian, Banu Ismail ini berkembang biak, beranak pinak, karena sudah terlalu padatnya kota Mekah itu. Mereka secara berangsur-angsur mereka pindah ke pelosok-pelosok, ke penjuru-penjuru Jazirah Arab. Karena sudah padat kota Mekah itu, sudah tidak muat lagi mereka beranak pinak dalam masa pemerintahan yaitu Kuja'ah tadi. Banu Ismail ini beranak pinak, mereka bertebaran ke pelosok-pelosok, ke penjuru-penjuru. Yang tinggal di kota Mekah itu hanya satu suku, yaitu suku Quraisy. Tetapi para hadirin sekalian, suku Quraisy ini tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Seujung kuku hitam pun sedikit pun ia tidak mempunyai kekuasaan atas kota Mekah, apalagi atas Baitullah atau Ka'bah. Suku Quraisy ini tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Walaupun ia tinggal di kota Mekah, tapi dia tidak berkuasa. Hingga akhirnya pada abad ke-5 Masehi adalah Qusay. Qusay pemimpin kabilah Quraisy yang gagah perkasa, yang perwira. Ini dia merebut tampuk kekuasaan dari Kuja'ah. Akhirnya Qusay yang berkuasa. Jadi awal mulanya di kota Mekah itu adalah suku Jurhum, direbut oleh Kuja'ah, kemudian direbut lagi oleh Qusay. Qusay, pemimpin kabilah Quraisy ini yang perwira gagah perkasa, mengambil tampuk pimpinan itu. Hadirin yang berbahagia, di bidang apakah Qusay ini merebut tampuk pimpinan itu? Di dua bidang, yaitu di bidang pemerintahan dan di bidang keagamaan. Di bidang pemerintahan, Qusay ini meletakkan dasar-dasar demokrasi. Ia membagi kekuasaan itu atas pemimpin-pemimpin Quraisy. Untuk tempat bersidangnya para pemimpin-pemimpin Quraisy ini, maka Qusay ini mendirikan balai pertemuan yang sangat besar sekali. Balai pertemuan ini gunanya adalah untuk tempat mereka bermusyawarah. Jadi balai pertemuan itu diadakan untuk mereka bermusyawarah. Segala permasalahan, segala musibah, segala pertengkaran, pertikaian semua diselesaikanlah di tempat balai pertemuan tadi oleh Qusay. Itu di bidang pemerintahan. Kabilah-kabilah Arab, bangsa Arab setuju. Mereka mendukung bahwasanya pemerintahan ini dikuasai di bidang ini oleh Qusay tadi. Untuk keamanan, ketertiban, ketenangan, kesucian kota Mekah, itu Qusay yang menjadi pemimpinnya.
maka amanlah. Ini sangat bermanfaat bagi bangsa Arab. Mengapa? Karena setiap tahun pada bulan-bulan haji, kota Mekah ini dikunjungi oleh seluruh jazirah Arab itu. Mereka datang ke kota Mekah hanya dalam rangka segi keagamaan saja. Waktu itu belum ada mereka tahu ibadah haji umroh, belum. Untuk keagamaan mereka setiap tahun pada bulan-bulan haji mereka berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk keagamaan. Tidak sedikit keuntungan yang diperoleh oleh bangsa Arab yang berada di kota Mekah itu. Ini hanya bisa dicapai apabila kota Mekah itu aman, damai, tentram, tidak ada pertikaian, tidak ada keributan, dan terjaga kesuciannya. Keuntungan yang diraup oleh bangsa Arab di kota Mekah itu tidak sedikit, banyak sekali. Itu di dalam bidang pemerintahan. Bagaimana halnya dengan bidang keagamaan? Di bidang keagamaan Qusay pun yang memegang tampuk pimpinan. Jadi Qusay ini memegang tampuk pimpinan di bidang keagamaan. Tugasnya membuka pintu Ka'bah, menutup pintu Ka'bah. Kalau ada pertemuan-pertemuan keagamaan, maka Qusay lah yang menjadi pemimpinnya. Setelah Qusay meninggal, maka kepemimpinan ini diteruskan oleh keturunannya. Hadirin yang berbahagia, saat itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dikala umat manusia sedang dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke muka bumi ini seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan besar di seluruh dunia. Bayi itu yatim, para hadirin sekalian, karena 7 bulan sebelum ia lahir ke dunia, ayahnya yang bernama Abdullah ini telah berpulang ke rahmatullah. Maka bayi ini menjadi yatim. Lalu siapakah yang menyambut kehadirannya ini? Kehadiran bayi ini disambut oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menyambut cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian dibawanya lah bayi ini ke kaki Ka'bah. Di kaki Ka'bah itulah bayi tersebut diberi nama Muhammad. Nama yang belum pernah ada pada masa itu. Para hadirin sekalian tentunya sudah mengetahui sejarah ini. Tetapi ini saya hanya refreshing, penyegaran kembali. Bahwasanya Abdul Muthalib itulah yang menyambut kelahiran bayi itu dan dibawanya ke kaki Ka'bah. Di situ diberi nama Muhammad, nama yang belum pernah ada pada masa itu. Tahun kelahirannya adalah 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 20 April 571 Masehi. Mengapa dikatakan tahun gajah? Karena pada tahun itu semua anak-anak didik semua sudah mengetahuinya. Kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Abraha ini gubernur kerajaan daripada kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman. Dia mengendarai gajah menyerang kota Mekah. Belum juga hasratnya itu tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan burung-burung ababil sehingga mereka semua habis, semuanya binasa. Mereka ini semua mati seperti daun yang dimakan ulat. Hadirin yang berbahagia, seperti biasanya ada tradisi orang Arab itu mereka tidak menyusui bayi-bayinya. Mereka itu karena di kota Mekah itu panas dan sebagainya, mereka menyerahkan bayi-bayi mereka ini kepada wanita-wanita Badiah. Badiah ini adalah nama suatu tempat, suatu gunung di gurun padang pasir itu. Disitulah wanita-wanita Badiah ini menyusui bayi-bayi orang Arab dari golongan bangsawan. Apa maksud tujuannya? Mereka tidak mau menyusui bayinya itu. Sebenarnya mereka itu menyusui bayinya sebentar. Kemudian kalau seperti Nabi Muhammad SAW sebelum diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, dia disusui dulu oleh Suaibah. Suaibah ini menyusuinya Nabi ini bersama dengan anak kandungnya sendiri yang bernama Masruh. Jadi Suaibah ini adalah pelayan Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ini menyusui yang sesudah Siti Aminah ibunya, kemudian Suaibah menyusui Nabi bersama dengan Masruh, kemudian barulah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah.
ia diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan di perkampungan itu. Maksud dan tujuannya adalah supaya bayi itu bisa menghirup udara yang bersih sehat, bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, yang bagus vokalnya, dan terhindar dari penyakit-penyakit kota. Itulah maksud tujuan daripada wanita-wanita bangsawan, golongan bangsawan menyusukan bayi-bayi mereka itu kepada wanita-wanita Badiah. Hadirin yang berbahagia, disitulah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Setelah Nabi Muhammad berusia 5 tahun, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah ini kepada ibu kandungnya Siti Aminah. Setahun kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, maka Siti Aminah ini bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah hamba sahaya, warisan dari Abdullah, itu untuk menjaga Nabi Muhammad. Mereka bertiga pergilah dari Mekah ini menuju Madinah. Apa maksud tujuan daripada Siti Aminah membawa Rasulullah itu ke kota Madinah? 2 tujuannya. Pertama adalah untuk memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga neneknya, yaitu Bani Najjar. Yang kedua, maksud dan tujuannya adalah untuk berziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Berangkatlah mereka ke sana bertiga. Sesampainya di Madinah itu, yang pertama kali dilakukan oleh Siti Aminah adalah membawa putra kesayangannya ini ke rumah tempat ayahnya Nabi Muhammad itu, Abdullah itu sakit, dirawat sampai meninggal dunia. Dia katakan, "Nak, ini rumah tempat ayahmu sakit waktu dirawat sampai meninggal dunia." Setelah di situ, setelah puas dia melihat-lihat keadaan situ, "Mari nak, sekarang kita berziarah ke makam ayahmu." Maka dibawalah ke makam ayahnya. Setelah berziarah, membacakan doa di situ, barulah ia sebulan lamanya mereka bertiga tinggal di Mekah, maka mereka pun kembali ke Madinah. Hadirin yang berbahagia, ajal, rezeki, jodoh, bala di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam perjalanan menuju pulang ke Madinah, Siti Aminah jatuh sakit. Di mana jatuh sakitnya? Di suatu desa yang bernama Abwa. Abwa ini adalah suatu desa kecil yang terletak antara Madinah dengan Juhfah. Jadi antara Madinah dengan Juhfah terdapat suatu desa kecil yang bernama Abwa, 23 mil sebelah selatan kota Madinah. 23 mil sebelah selatan kota Madinah, itulah di tengah-tengah itulah desa Abwa itu. Di situ Siti Aminah dikuburkan, dimakamkan. Hadirin yang berbahagia, dapatlah dibayangkan betapa pedih hati, hancurnya Rasulullah. Baru saja beberapa jam yang lalu dia mendengar cerita dari ibunya tentang ayahnya. Ayahnya dirawat di mana rumahnya dan berziarah. Kini ibunya pun telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkannya seorang diri. Kini ia menjadi yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Mereka setelah selesai pemakaman itu, akhirnya mereka kembali ke Madinah. Mereka di situ, para hadirin kembali ke Mekah, para hadirin sekalian. Di situ Nabi Muhammad siapa yang ininya? Di Mekah itu yang mengurusnya siapa? Di Mekah itu. Waktu itu Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini tidak mencari pembantu-pembantu, tapi dia sendiri yang merawat cucunya itu. 2 tahun lamanya Abdul Muthalib mengurus cucunya itu. Akhirnya ajal pun menjemputnya. Ia pun berpulang ke rahmatullah dalam usia 80 tahun. Kalau pamannya Abu Thalib meninggal usia 87 tahun. Kalau Nabi Muhammad umur 63 tahun. Kalau Siti Khadijah itu istri Nabi Muhammad umur 65 tahun. Jadi
kakeknya ini Abdul Muthalib meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Waktu itu usia Nabi Muhammad SAW baru 8 tahun. Sebelum berpulang ke rahmatullah, Abdul Muthalib menitipkan Rasulullah kepada anaknya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ia berpesan, jagalah Muhammad ini seperti engkau menjaga anak kandungmu sendiri. Maka Abu Thalib pun merawat Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Ia menjadi perisai bagi Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, secara ringkas itulah yang dapat saya sampaikan. Itu untuk garis besarnya saja. Kalau mengenai berikutnya, usia 12 tahun ia menggembala kambing dan dia bertemu dengan Buhairah dan lain sebagainya. Itu sudah pernah saya ceritakan pada tausiah-tausiah saya yang lalu. Ini hanya sekedar refreshing, penyegaran. Maksud dan tujuan saya adalah kita sebagai umat Islam ini harus mengetahui sejarah ringkas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena ada anak-anak yang sudah sekolah SMA tidak tahu sejarah ringkas Nabi Muhammad. Ia hanya tahu ayahnya siapa, ibunya siapa, hanya itu saja. Ia tidak tahu ayahnya itu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ibunya Nabi Muhammad siapa? Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nggak tahu dia pamannya siapa dan lain sebagainya. Untuk itu saya berpesan kepada para ustadz dan ustazah, kepada guru-guru agama, agar di dalam bulan suci Ramadan ini nanti, di dalam kultum, masukkanlah sejarah ini, supaya anak-anak kita mengetahui. Dan mereka semua apabila ditanya siapakah nabimu, jangan hanya tahu Nabi Muhammad saja. Semoga tausiah saya kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.